Oke, selamat siang Bu Dede. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya Bu, Iya. saya nanti besok ya kalau nggak salah ini. Besok pembelajaran itu saya ikut ya Bu ya. Ya besok insya Allah saya akan melakukan supervisi akademik. Oke, terima kasih sebelumnya karena Bu Dede sudah mengizinkan saya untuk ikut di pembelajaran Bu Dede. Ya, mudah-mudahan saya tidak mengganggu ya Bu ya. Ya, insya Allah tidak. Insya Allah. Oke, untuk saya yakin Bu Dede sudah mempersiapkan apa yang diperlukan ya Bu ya. Insya Allah. Jadi kalau boleh tahu besok itu tujuan pembelajarannya Ibu itu apa? Besok insya Allah dalam pembelajarannya saya ambil teksnya teks prosedur ya, teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu saya mengharapkan anak-anak bisa menganalisis dari teks prosedur, kemudian anak-anak bisa membandingkan dari macam-macam teks prosedur, dan juga mereka bisa menyusun teks prosedur, dan saya kasih teks prosedur secara acak, kemudian mereka bisa menyusunnya, dan terakhirnya mereka bisa membuat teks prosedur itu dalam media Canva. Media Rencananya seperti itu. Oke, bagus. Berarti yang terakhir itu media Canva. Berarti ini berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Apakah semua harus media Canva atau Semuanya harus media Canva, tapi dalam tema pembuatannya itu mereka dibebaskan. Misalkan mereka mau, kan di sini saya ngambilnya teks prosedurnya khusus ke resep makanan ya. Misalkan mereka sukanya itu makanan apa yang digoreng, mereka sukanya minuman gitu. Jadi saya membebaskannya kontennya itu. Tapi kalau pembuatannya itu semuanya di media Canva. di media Canva? Oke, bagus. Bu Dede menggunakan media Canva ya Bu ya. Ya. Dari pembelajaran yang Bu Dede akan melaksanakan besok, yang ingin dikembangkan itu kira-kira apa? Yang mungkin yang pertama karena di sini saya ngangkat teknologi ya, saya mau mengembangkan kreativitasan anak itu dalam mengembangkan pembuatan teks prosedur dalam media Canva tentunya ya Bu. Kemudian di sini juga saya yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu menggunakan media Canva ya Bu ya. Kira-kira strategi yang akan Ibu tempuh itu dalam penggunaan media Canva ke anak-anak itu yang seperti apa? Jadi di sini saya akan menerapkan project based learning ya, strategi project based learning yang dimana anak itu ntar menghasilkan sebuah project yang dihasilkan dari media Canva. Jadi anak-anak dibikin dalam sebuah kelompok, kemudian mereka menentukan teks prosedur yang mau mereka bikin. Kan ada macam-macam ya Bu, ada resep makanan, bisa juga minuman. Nah mereka ntar dituangkan dalam media Canva, kemudian hasilnya itu ntar dipresentasikan tiap kelompok ke depan. Mungkin seperti itu rencananya Bu. Oke, jadi rencananya Ibu mau buat kelompok, nanti presentasi ya Bu ya ke depan ya. Oke, dari strategi yang Ibu sudah tuturkan barusan, kira-kira Bu ada kendalanya nggak kira-kira nanti dalam proses pembelajaran? Kendala pasti bakal ada aja ya Bu, tapi mudah-mudahan bisa teratasi ketika pelaksanaannya. Bisa saja ntar ketika dalam pelaksanaan menggunakan teknologi, takutnya ada kendala dalam kestabilan internet. Kan menggunakan media Canva harus berbasis internet teknologi ya Bu. Kemudian juga dalam proses diskusinya pasti akan ada saja gitu anak-anak yang tidak aktif gitu, terus kurang percaya diri. Kemudian begitu juga dalam proses presentasinya, anak-anak kan mesti harus dipancing terlebih dahulu gitu supaya mereka menimbulkan rasa percaya dirinya seperti itu. Oke, berarti barusan ada yang kurang aktif, kemudian ada juga jaringan ya Bu ya? Iya. Oke, dari kendala tersebut yang sudah Ibu bicarakan, kira-kira ada nggak solusinya gitu untuk menjawab tantangan tersebut? Mungkin solusinya sebelum pelaksanaannya itu saya harus mempersiapkan terlebih dahulu ya, khususnya dalam tekniknya gitu,
dalam listriknya, kalau misal pun ada mati lampu ataupun hal yang terjadi di luar dari perkiraan, sudah siap sedia ya Bu. Bisa dipasangkan dengan LAN juga buat menguatkan sinyalnya ya Bu ya. Kemudian dalam proses pembelajarannya, anak-anak yang belum aktif mungkin harus terus dimotivasi supaya mereka itu lebih percaya diri lagi, selalu diberi kesempatan buat anak-anak tersebut buat mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Mungkin seperti itu. Mungkin untuk wawancara pra-observasi dicukupkan sekian ya Bu Dede ya. Ya Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita nanti ketemu lagi di pembelajaran ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu ya, sudah selesai. Iya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Sudah selesai. oke, menurut Ibu tadi kalau saya lihat ya Bu ya, jadi pembelajaran Ibu itu betul seperti di tujuannya, itu sangat menarik gitu ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak kalau saya lihat ya lebih antusias, kemudian Ibu juga sama gitu. Tapi kalau menurut Ibu nih, bagaimana keadaan kelas selama observasi tadi berlangsung? Ketika tadi dalam masa pembelajarannya Bu, alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan lancar, kondusif. Akan tetapi ya ada juga gitu Bu kendala yang saya hadapi juga ya, terkait anak-anak yang masih malu-malu ketika mereka mau presentasi gitu. Terus mereka juga harus dipancing juga ketika mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Tapi sejauh dari itu semuanya baik. Baik ya, 90% ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Berarti dari hasil tersebut masih ada yang malu-malu ya Bu, masih ada yang harus dipancing juga. Menurut Ibu nih, keberhasilan ketercapaian pengembangan siswa itu apakah sudah tercapai itu semuanya atau gimana? Kalau melihat dari tujuan yang saya buat ya Bu, yang kemarin itu kan anak-anak diminta untuk menganalisa, kemudian membandingkan, mereka menyusun, membuat si teks prosedur dalam sebuah Canva. Alhamdulillah semuanya itu bagus ya, kelihatan dari hasil merekanya juga gitu Bu. Dari hasil pretest sebelum pelaksanaan kan saya memberikan pretest dulu, dan hasil post-testnya itu ada kenaikan. Kemudian dari hasil projectnya juga ngelihat kreativitas anak-anak itu luar biasa Bu. Iya, pada kreatif, cara mengembangkan idenya itu, mereka membuat teks prosedur dalam media Canva lebih pada menarik, mendesainnya itu pada bagus-bagus gitu. Mereka bisa mengeksplor kreativitasnya itu gitu. Mungkin menurut saya tujuan pembelajaran yang saya buat sudah tercapai. Walaupun memang masih ada beberapa anak yang memang belum aktif ketika mereka itu harus dipacu terlebih dahulu gitu. Baru iya gitu. Terus masih malu-malu juga gitu ketika mereka memberikan komentar, ada temannya mempresentasikan hasilnya seperti itu. Oke, kalau menurut Ibu performa Ibu tadi itu apakah sudah maksimal atau sudah sesuai atau bagaimana? Kalau melihat dari runtutan RPP yang saya buat itu alhamdulillah sudah berjalan sesuai RPP ya, rancangannya, langkah-langkahnya tidak ada yang terlewatkan. Maka tetapi mungkin dari manajemen waktu yang saya gunakan ya Bu, tadi itu saya terlalu lama di pendahuluan gitu. Saya terlalu banyak memancing siswa keterkaitan antar materi, kemudian pemberian motivasi yang mungkin agak terlalu panjang seperti itu. Tadi kan kata Ibu di manage waktu ya, di pendahuluan itu terlalu panjang. Apa yang akan Ibu lakukan di pembelajaran selanjutnya agar waktunya itu sesuai gitu Bu, pas gitu? Ya, mungkin saya harus mengatur kegiatannya terlebih dahulu ya Bu. Misalkan proses motivasinya berapa menit gitu, jadi jangan terlalu lama di pendahuluan seperti itu.
terus kegiatan-kegiatan yang lebih munculnya itu di kegiatan intinya seperti itu. Terus emang harus disesuaikan sama apa yang saya udah rencanakan di RPP-nya seperti itu. Jadi saya akan mencoba untuk bisa mengelola waktu lebih baik lagi. Oke, berarti yang PR buat ibu ya sekarang itu berarti di mengelola waktu yang agar sesuai dengan RPP. Kalau menurut ibu, kira-kira kan tadi menurut ibu tujuan pembelajaran itu semua sudah tercapai, itu ke pembelajaran yang berpikir kritis itu ya, ke coach gitu. Kalau menurut ibu ada lagi gak yang mau dikembangkan buat siswa gitu di pembelajaran itu selain berpikir kritis dan coach gitu? Mungkin dari tadi kendala yang tadi itu loh Bu, anak-anak kan masih belum bisa bertanya terkait materi yang belum jelas ya. Jadi mencoba mengacu anak itu, memotivasi anak biar dia itu lebih kritis lagi gitu, dengan memancing pertanyaan-pertanyaan kali dari saya juga. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya itu harus yang lebih berbasis hot lagi gitu. Berarti ada kesesuaian antara pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan jawaban siswa gitu ya. Yang bagaimana yang hot itu Iya ya. gitu, harus dibanding dari kitanya dulu gitu. Terus ke kreativitas anak-anak juga, mungkin bukan hanya di Canva juga, ntar kan ada banyak aplikasi yang bisa digunakan ya. Bisa juga kan teks prosedur itu dibikin dalam media video buat rencana tindak selanjutnya itu. Anak-anak bisa mempostingnya lewat IG, lewat sosmed gitu, biar bisa dipublish sama semua orang hasil karyanya. Oke, biar ada apresiasi Iya ya. gitu, seperti itu. Oke, barusan berarti ibu mau membuat anak-anak itu lebih kritis lagi, lebih kreatif lagi. Kira-kira kapan itu Bu bisa terrealisasi? Insya Allah buat pembelajaran selanjutnya ya Bu, bertahap dulu kan. Ini juga masih mencoba di media Canva. Alhamdulillah ya, anak-anak pada suka, pada antusias dengan penerapan pembuatan teks prosedur dalam media Canva. Ntar saya mau coba mereka itu di proses pembuatannya itu mereka praktek dalam pembuatan video gitu. Rencana selanjutnya itu biar kan sekarang mah terkenal dengan abad 21 ya, yang harus mengembangkan teknologi ya, TPA itu harus dikedepankan. Oke, alhamdulillah sih menarik sekali ya Bu percakapan kita. Nanti kapan-kapan saya ikut lagi ke kelas ibu ya. Boleh. Alhamdulillah. Tapi mungkin ya masih banyak juga kekurangannya ya Bu. Saya juga perlu banyak berlatih lagi gimana cara mengajar kayak seperti tadi memancing siswa buat pancingan-pancingan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih hot, terus memanage waktu dengan baik itu seperti apa, mengelolanya dengan seperti apa yang sudah saya susun di RPP. Oke, iya. Terima kasih Bu Dede, pembicaraan kita sangat menarik ya Bu ya. Iya, pembelajaran Bu Dede juga sangat menarik. Nanti kapan-kapan saya ikut lagi ke pembelajaran Bu Dede ya. Dan terima kasih Bu Dede atas waktunya.